Qala Abu Umamah wa an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam inna kulla sholatin tahuttu ma baina yadaiha min khati'atin. Inna kulla sholatin, sesungguhnya setiap sholat yang kita laksanakan, sholat ini yang dimaksud yang pertama yang pokok sholat fardu maksudnya. Yang wajib itu yang 5 kali sehari semalam. Adalah tahuttu ma baina yadaiha min khati'atin, penghapus dosa dari waktu sholat yang satu ke waktu sholat yang lain. Yang saya cerita juga kemarin, orang subuhnya sholat berarti dosa dari habis isya sampai sebelum subuh dihapus. Habis subuh lupa lagi, dosa lagi, maksiat lagi, bicara yang bukan haknya, mendengarkan yang maksiat, dosa lagi sampai jam 9, jam 10, jam 11, jam setengah 12. Zuhur azan sholat lagi, yang dari pagi sampai zuhur hapus lagi. Gitu. Itu artinya kenapa harus setiap hari sholat, karena dosanya juga tiap hari. Kecuali ada bapak ibu yang Pak Ustadz, saya dosanya setahun paling sekali, ya sholatnya setahun sekali ya. Nah, bisa saja tiap waktu ya. Ya sudah, kita ikutin syariat Rasulullah, sama seperti Rasulullah juga sudah dijamin oleh Allah, tapi tetap sholat. Kita yang belum ada jaminan, masa iya tidak sholat? Apa yang membuat kita nanti masuk surga? Tiketnya mahal, nothing free. Kata orang sekarang nggak ada yang gratis. Masuk mall 3 lantai, lift keren, bangunannya megah, itu parkirnya per jam. Masuk surga itu selamanya. Kalau dihitung parkir berapa dan sholat zuhur berapa, asar berapa tiket. Tapi ada kita punya tiket yang paling pasti adalah Miftahul Jannah la ilaha illallah. Sudah, itu kuncinya surga yaitu. Ibu bapak sudah pegang tuh kuncinya, tinggal masuk aja. Cuma jangan sampai salah naruh, lupa naruh kuncinya. Wa min dzalika, di antara keutamaan sholat yang 5 waktu yang disyariatkan kepada kita orang Islam umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anna sholata, kemarin sholat itu menghapus dosa. Yang nomor 1 kan, fungsi sholat kemarin pelebur dosa, penghapus dosa kita yang masa lalu sampai hari ini. Sekarang fungsi sholat yang kedua, fadilahnya adalah anna sholata, satuhuni sholat ikut tarfa'u ngangkat opo sholat ad-darajati ing derajat. Sholat itu bisa mengangkat derajat, ranking di sisi Allahnya naik. Yang kedua, sholat mengangkat derajat tuh gimana? Ini harus, kenapa ngaji penting supaya paham. Bapak ibu nanti diangkat derajatnya oleh Allah. Apanya Pak yang diangkat? Rawa meriwayatkan sopo Muslimun an Ma'dan bin Abi Thalhah. Kata Imam Muslim dari Ma'dan bin Abi Thalhah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata begini, akhbirni bi amalin a'mal yudkhilunillahu bihil jannah. Ya Rasulullah, akhbirni, kabarkan kepada saya, ceritakan kepada saya, kasih tahu saya tentang satu amal yang amal itu menyebabkan Allah memasukkan saya ke dalam surga. Singkatnya mah pertanyaan ini bisa kita bahasakan, ya Rasul, saya pengen masuk surga, amal apa yang harus saya lakukan? Auqala, atau dalam riwayat lain dikatakan akhbirni bi ahabbil a'mali ilallahi ta'ala fasakata. Akhbirni bi ahabbil a'mali ilallahi ta'ala. Ya Rasul, ceritakan kepada saya amal apa yang paling Allah sukai. Kan sama intinya supaya masuk surga kan? Fasakata, mangka diam. Cuma sa'altuhu fasakata. Ketika ditanya begitu, Rasul tidak langsung jawab. Fasakata, diam sejenak, diam dulu. Ditanya yang kedua kali lagi, fasakata, diam lagi. Tsumma sa'altuhu salisah faqala tauban. Ketika yang ketiga kali dia berkata lagi, sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Yang ketiga barulah Rasul jawab,
Itu hati-hati banget. Nah, ketika Rasul menjawab, itu atas dasar apa jawabannya? Rasul menyatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak pernah Rasul mengatakan sesuatu, melakukan suatu perbuatan, menetapkan suatu hukum kecuali atas perintah Allah sebagai wahyu. Sama, harusnya orang yang ngerti ilmu agama tidak boleh menjawab persoalan siapapun kecuali berdasarkan ilmu. Insya Allah saya cari jawabannya ibu yang tadi ibu tanya, saya cari dulu, nanti saya cari, ketemu di kitab baru saya cerita. Jawaban yang harus saya kasih berdasarkan ilmu. Alaika bikasrotis sujudi. Padahal jawabannya sederhana sekali. Ya Rasul, amal apa yang Allah sukai? Ya Rasul, apa amalan yang harus saya lakukan supaya saya masuk surga? Jawabannya satu. Alaika muga tetep ingat sesira bikasrotis sujudi. Kelawan ngakehaken sujud. Kamu perbanyak sujud. Maka kenapa alasannya harus perbanyak sujud? Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan. Karena sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah satu kali saja, illa rafa'akallahu biha darajatan, kecuali Allah angkat derajatnya satu derajat, wa hatta biha anka khoti'ah, sekali sujud derajat diangkat, kesalahan dihapus. Dosanya dihapus, kebaikan ditambah. Berarti kalau mau dihitung secara matematika, orang yang sholat 5 waktunya dijaga, benar dia banyak dosa, banyak maksiat. Tapi kalau ditimbang nanti, kayaknya nih, yakin, optimis, banyakkan baik. Satu kali sujud diangkat derajat oleh Allah, dihapus kesalahannya. Maka itu kalau sujudnya terus dijaga, naik derajatnya. Sekarang kita diingatkan ibadah, maksudnya bekalnya ada, bahannya ada buat ditimbang. Jangan sampai nggak ada bekalnya. Itu yang diantara keutamaan sholat yang kemarin melebur dosa, sekarang naikin derajat. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ubadah bin Samit meriwayatkan lagi tentang fadilah sholat, bahwa sesungguhnya saya mendengar Rasulullah berkata begini, ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba yasjudu sujud seseorang lillahi kepada Allah sajdatan dengan satu kali sujud, illa kataballahu, kecuali dia dicatat oleh Allah lahu biha hasanatan, kebaikan, wa maha, dan dihapus anhu biha sayyi'ah, keburukannya dihapus, wa rafa'alahu biha darjatan fastaghfiru minas sujudi, dihapus dosanya ditambah kebaikannya. Nah, yang Allah tambah kebaikannya yudhaifu liman yasha. Kalau udah sayang Allah itu tidak hitungan lagi, maka kebaikan dilipat gandakan terus sama Allah. Tapi kesalahan nggak dilipat-lipat. Kesalahan satu yang dicatat satu. Tapi kalau kebaikan satu dicatat 10, bahkan terus dilipat gandakan. Fastaghfiru minas sujud, kata Rasulullah pesannya, maka itu tolong perbanyak sujud ya, perbanyak sujud. Maksudnya jangan sampai tinggalkan sholat. Apa itu yang kita bisa haturkan sama Allah kalau bukan itu? Haji belum, ya sedekah tidak rutin, kapan adanya saja. Amalan ibadah yang lain, qiyamul lail, ya Allah Pak, kadang-kadang ingat, kadang enggak. Udah niat padahal tapi itu lewat lagi gitu ya. Kayaknya udah mau bangun tuh kayak berat banget. Udah nggak jadi lagi. Ya tuh, itu yang sunnah-sunnah diusahakan, tapi yang tidak boleh yang sholat 5 waktu yang wajib. Wa min dzalika lan saking mengkono mazkur rawatu broni an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salatu khairu mawdu'in faman istata'a ayyastaghfir falyastaghfir. Salat itu sebaik-baik syariat, sebaik-baik wadah, tempat. Umpama ini salat diartikan seperti tempat wadah, artinya untuk menampung ibadah-ibadah yang lain. Yang diperbaiki sholatnya, nanti sedekah masuk ke situ, puasa masuk ke situ, berbakti kepada orang tua masuk ke situ, taat kepada suami masuk ke situ, membantu orang yang butuhkan masuk ke situ, zikir, sholawat, tasbih, tahmid, takbir yang kemarin sudah dibahas masuk ke situ pahalanya. Sholat ini wadahnya.
Orang lebih banyak mengamalkan sunnah tapi lupa yang wajib. Giliran sholat istisqa minta hujan, berangkat semua ke lapangan. Idul Fitri yang biasanya nggak sholat, sholat. Idul Adha, haji. Tapi yang 5 waktu enggak. Qiyamul Lail, tahajud bersama di lapangan mana? Datang. Zikir akbar di lapangan mana? Datang. Maulid di mana? Dikejar ke sana. Tapi jangan tinggalkan sholat. Itu. Jadi jangan tinggalkan sholat. Perintah itu jangan tinggal. Nah, yang sunnah rajin, kenapa yang wajib tidak? Sama tadi kayak tadi. Belanja tempe udah ke pasar, sudah tempe, sudah bumbunya, sudah bumbu ungkep, sudah ayam. Lah berasnya kagak ada. Itu balik lagi tuh. Kenapa? Itu yang pokok. Makanya lebih baik makan yang penting ayam sanggup. Ada nasi, ada sambal, ada tempe, ada sayur asam, lalap napoto ya. Yang penting itu ya. Yang sederhana aja Bu kita mah ya. Komplit. Nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak lauk, penting mah sate kambing, 20 tusuk cukup sudah. Terus bersyukur alhamdulillah. Nikmat sudah, nggak usah aneh-aneh makannya Bang ya. Iya. Tanah yang dipijak, air yang kita pakai wudhu, aliran wudhu kita air kemana, itu jadi saksi semua. Ini peci, ini kemeja, ini semua. Maka disebut rizki berkah itu, rizki yang kita dapat membuat kita meningkat taatnya. Nah, kita semakin Allah berikan kemudahan rizki, diberikan kecukupan hidup, mestinya harus makin naik. Anna sholata satune sholat iku khairul a'mali, sebagus-bagusnya amal. Apa yang dikatakan sebagus amal? Rasulullah bersabda begini, istaqimu walan tuhsu, istaqimu dirikanlah sholat, walan tuhsu jangan ngitung-ngitung. Udah gak usah dihitung-hitung soal pahala, lupain karena ada yang catat. Yang harus kita ingat itu yang keluputan kesalahan. Maka ketika dilakukan saja, dikerjakan saja, itu Allah udah senang banget. Dikatakan istaqimu walan tuhsu, wa fi riwayatin istaqimu tuflihu. Harus ada rasa senang ketika Bapak Ibu taat. Sholat itu ibadah yang jelas diberi pahala, balasannya ridho dan surga Allah dengan kenikmatan. Ini kan bikin senang kalau kita mau dapat hadiah kan. Artinya karena sholat itu ibadah yang menyenangkan, tolong semua ibadah apa saja lakukan dengan penuh kegembiraan. Enjoy, nikmat, senang, jangan ada beban. Gimana? Seperti juga orang yang sedang bermaksiat. Ini Bapak Ibu duduk di sini 1 jam, duduk nahan ngantuk, nahan capek, nahan pegel misalnya gitu. Nah, ini ditahan 1 jam, dinikmati aja. Dalam rangka apa? Sedang ibadah, sedang taklim, menuntut ilmu, diperintah Allah, diperintah Rasul. Dapat apa Pak? Pahala, dapat ilmu juga, dapat nilai zikir juga, dihapus dosa Bapak Ibu dari langkah 1, 10 keburukan dihapus, 10 kebaikan ditambah. Berapa langkah tadi? Gak usah dihitung biar malaikat yang hitung. Dah. Sementara ada orang yang duduk 1 jam dalam keadaan maksiat, tertawa, senang, senyum, santai, jelas-jelas bidorakaun teteh. Jelas-jelas nanti akan bahannya dosa dan neraka. Kenapa mereka bisa menikmati itu? Kita yang ibadah kok gak senang. Ya. Ini supaya jadi motivasi. Jadi orang sholat itu senang harusnya. Kenapa? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah 3 bulan ini gak tinggal sholat. Senang banget Bang, kenapa? Iya, ada teman saya yang belum pernah mau, belum bisa tergerak hatinya untuk sholat. Apa gak susah itu? Mau dibayar berapa orang itu supaya mau sholat? Begitu gembiranya Rasul memerintahkan ibadah kepada kita, tapi juga tolong digemari, disenangi, dinikmatin ibadah seperti juga orang maksiat nikmat kelihatannya, tapi itu membawa bencana, membawa masalah besar, dosanya terus bertambah. Tapi kok nikmat banget, kok bisa Pak Ustadz mereka maksiat lupa apa gimana? Biasa, dan manusia Pak tukang lupa. Terus gimana Pak? Siapa dia Pak? Kenal nggak? Kenal. Kalau kenal ingetin. Gimana ngingetinnya? Ingat umur Pak. Ada anak. Nanti kan anak nggak jauh dari bapaknya. Kira-kira gitu. Kalau pengen punya anak soleh kan bapaknya harus soleh. Meskipun nggak usah ganti nama jadi soleh semua.
Tetap namanya masing-masing, tapi perilakunya soleh. Nah, di antara keutamaan ibadah sholat kata Rasulullah adalah kerjakan sholat tuflihu, maka engkau akan sukses berhasil seperti dalam undangan panggilan waktu mau sholat. Hayya alal falah. Coba ingat Bapak Ibu.